Gaza Inter. Kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. Pelatih Inter Milan Simone Inzaghi sangat menyayangkan timnya gagal meraih kemenangan melawan Napoli di hadapan suporternya sendiri di Stadio Giuseppe Meazza. Inter ditahan imbang Napoli 1-1 pada laga pekan ke-29 Serie A Senin dini hari waktu Indonesia Barat. Inzaghi pun kecewa karena gagal mendedikasikan kemenangan kepada para fans yang telah memberikan sambutan meriah saat tim memasuki stadion usai tersingkir dari Liga Champions. Terlepas dari kenyataan bahwa tim sempat mengalami kekecewaan, namun fans tetap memberikan sambutan hangat. Mereka berharap melihat tim kesayangannya bangkit kembali dan melanjutkan perjuangan mereka merengkuh gelar Serie A. Dan itulah yang tampak dilakukan Inter di paruh pertama pertandingan mereka melawan Napoli berkat gol yang dicetak Darmian. Namun gol penyeimbang di menit-menit akhir dari Partenopei kemudian membuyarkan kemenangan Inter. Hasil ini memang tidak begitu berdampak bagi Inter, namun hal itu menghentikan laju kemenangan mereka di Serie A dan di hadapan supporter sendiri. Kami punya waktu 1,5 hari untuk mempersiapkan pertandingan ini setelah kembali dari Madrid, ujar Inzaghi pasca laga seperti dilansir fcinternews.it. Satu-satunya kepahitan adalah gagal mendedikasikan kemenangan kepada para fans yang telah memberikan sambutan luar biasa. Bek sayap Inter Federico Di Marco mengatakan bahwa timnya mengalami kelelahan saat ditahan imbang 1-1 oleh Napoli. Pasalnya, Nerazzurri baru saja bermain di leg kedua babak 16 besar Liga Champions melawan Atletico Madrid. Bermain hingga perpanjangan waktu selama 120 menit di Madrid yang kemudian dilanjutkan ke adu penalti telah menguras energi para pemain Nerazzurri. Kendati demikian, hasil imbang ini tidak akan mengakhiri performa hebat Inter dalam perjuangan memenangkan Scudetto. Inter masih nyaman di pucuk klasmen sementara Serie A dengan raihan 76 poin dari 29 laga, unggul 14 angka atas AC Milan yang berada di posisi kedua. Kami menghadapi tim yang kuat dan menunjukkan karakter, keinginan dan fokus, ujar Di Marco usai laga seperti dilansir dari inter.it. Kadang-kadang Anda menderita di fase akhir pertandingan. Momen seperti itu biasa terjadi juga karena kami baru saja bermain hingga perpanjangan waktu di Madrid. Jadi, kelelahan bisa terjadi. Kami kecewa karena kami ingin menang, namun hasil imbang tidak akan menghentikan performa hebat yang telah kami lakukan selama berbulan-bulan. Bek Inter Alessandro Bastoni mencapai tonggak sejarah yang luar biasa berkat assist yang dibuatnya saat Inter melawan Napoli. Seperti dilansir akun statistik Opta, Alessandro Bastoni memecahkan rekor baru berkat assist yang dibuatnya untuk gol Darmian. Bastoni yang memberikan assist dalam 2 pertandingan Serie A adalah satu-satunya bek tengah yang melakukan setidaknya 2 umpan kemenangan dalam 4 musim terakhir turnamen teratas sejak 2020-2021. Inter Milan secara mengejutkan mengincar striker Lazio Ciro Immobile dan telah melakukan pendekatan dengan agennya. Sebagaimana dilaporkan Tuttosport via Football Italia, bahwa Inter baru-baru ini bertemu dengan agen Immobile, Marco Somella, untuk membahas kemungkinan kepindahan kapten Lazio tersebut di musim panas 2024. Segalanya tidak mudah bagi striker Italia berusia 34 tahun itu musim ini, lantaran menderita cedera ringan yang berulang dan penurunan performa.
Dia hanya mencetak 6 gol dalam 25 pertandingan di Serie A sejauh musim 2023-2024 ini. Akibatnya, hubungan kuat antara Immobile dan Lazio mulai mengalami keretakan. Kontrak striker Italia itu saat ini dengan Lazio berlangsung hingga Juni 2026 dengan gaji sekitar 4 juta euro bersih per musim. Dia berpeluang meninggalkan Lazio di musim panas setelah memburuknya hubungan dengan para fans. Presiden Lazio Claudio Lotito malah tidak memberikan dukungan kepada Immobile atas serangan para fans. Inter menunggu persetujuan Presiden Stefan Zhang atas perpanjangan kontrak Lautaro Martinez dan pembicaraan akan ditunda hingga akhir musim. Seperti yang dilaporkan oleh Gazzetta dello Sport dan Gianluca Di Marzio, masih ada jarak antar pihak terkait penawaran klub dan permintaan si pemain perihal gaji tetap per tahunnya. Sejauh ini Nerazzurri menawarkan 8 juta euro per musim ditambah bonus yang akan menyentuh 10 juta euro. Sementara perwakilan si pemain meminta setidaknya 10 juta euro per musim di luar bonus. Namun dipercaya angka 9 juta euro ditambah bonus dapat menutup negosiasi, mengingat kedua belah pihak benar sama-sama ingin bersama. Namun untuk menaikkan tawaran tersebut, manajemen klub membutuhkan keputusan sang presiden dan tampaknya jawaban akan berada di akhir musim. Inter tengah mengusahakan perpanjangan kontrak untuk Kapten Lautaro Martinez dan Wakil Kapten Nicolo Barella. Menurut jurnalis Italia Nicola Cesarini yang melaporkan di Tutto Mercato Web bahwa Nerazzurri semakin dekat dengan kesepakatan baru untuk keduanya hingga akhir Juni 2028 dan 2029. Inter ingin mengunci masa depan pemain kunci setelah Alessandro Bastoni, Federico Di Marco, dan Hakan Calhanoglu. Target berikutnya adalah kontrak baru Lautaro dan Barella. Berbanding terbalik dengan kondisi Lautaro yang negosiasinya tampak masih rumit karena adanya jarak antara permintaan dan penawaran, perpanjangan kontrak Barella jauh lebih sederhana. Gelandang Italia berusia 27 tahun tersebut segera menyetujui kontrak baru senilai 7 juta euro per musim dan terikat kontrak hingga 2029. Pengumuman atas penandatanganan ini akan diumumkan segera atau paling lambat akhir musim ini. Pemilik Inter Suning semakin dekat untuk menyetujui perpanjangan batas waktu pinjaman dari OEK3 Capital. Hal ini menurut surat kabar Gazzetta dello Sport bahwa perwakilan OEK3 menjadi bagian dari delegasi Inter di Madrid baru-baru ini. Saat ini batas waktu bagi Suning untuk membayar kembali pinjaman akan jatuh tempo pada 20 Mei 2024. Dan semua tanda mengarah ke Suning untuk memperpanjang batas waktu pinjaman mereka di OEK3. Saat ini jatuh tempo pinjaman berjumlah sekitar 350 juta euro dengan jumlah awal 275 juta euro serta bunga 12%. Menurut Gazzetta, Suning dan OEK3 akan memperpanjang kesepakatan pinjaman menjadi 2 tahun lagi. Artinya, pembayaran tersebut akan jatuh tempo pada bulan Mei 2026. Namun dengan bunga yang jauh lebih tinggi dari angka 12% yang sudah disepakati sebelumnya.